selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Dalam menjalani kehidupan ini memang ada kalanya kita menghadapi masalah-masalah, kecilkah, besarkah, dan pada satu waktu kita juga pernah diperhadapkan pada masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Semua terasa buntu. Menurut kita, Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Tuhan tidak segera memberikan jalan keluar atau jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kita merasa begitu berat beban hidup kita. Dan rasa berat terhadap masalah hidup seringkali membuat kita tidak dapat berpikir jernih. Kita tidak pernah berpikir dan merenungkan bahwa ketika aku menghadapi masalah ini, coba lihat apakah masalah itu karena aku sendiri yang cari masalah. Apakah masalah itu terjadi karena kesalahanku sendiri? Atau jika masalah ini diizinkan, apa yang Tuhan ingin bicara padaku lewat masalah ini? Bagian mana dari karakterku yang sedang ingin Tuhan kerat? Bagian mana dari cacat karakterku yang sedang Tuhan ingin perbaiki? Kan kalau kita berpikir begitu, kita tidak akan ngomel, tidak akan ngeluh, tidak akan bersungut-sungut. Makanya pikiran kita jadi jernih. Tidak langsung sepertinya semua tertutup. Gak bisa. Orang percaya itu percaya, kita mempercayai bahwa apapun terjadi, hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang memegang kendali. Jangan kita memberhalakan masalah. Jangan kita merasa bahwa kita paling malang. Gak ada orang lain seperti saya ngadepin masalah sebesar ini. Gak ada yang menolong. Lalu kita sering merasa frustasi, kecewa, putus asa. Dan beberapa orang, kita banyak mendengar berita, beberapa orang memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ada yang melompat, bahkan ada yang sekeluarga melompat. Ada lagi juga beberapa yang melompat dari ketinggian. Dan ketika diselidiki, kenapa nih? Ternyata ada masalah ini. Masalah hutang piutang, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Betapa kita menyerah dengan permasalahan yang ada. Orang percaya janganlah berpikir demikian. Orang percaya harus sungguh-sungguh mempercayai kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Sebab itu penting membangun kehidupan doa. Sebab itu penting membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita akan menjadi sangat percaya betapa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Kasih Allah telah dicurahkan bagi kita. Kasih itu sudah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan Roh Kudus diberikan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Roh Kudus diberikan ada dalam hidup kita. Lalu mengapa kita harus meragukan pertolongan Tuhan yang pasti akan diberikan pada waktunya? Kita seringkali tidak mau tekun berdoa. Dan banyak di antara kita hanya datang berdoa saat memerlukan pertolongan. Lalu maunya segera dijawab, dikabulkan sesuai keinginan kita. Lalu ketika dalam keadaan baik-baik lupa
Ketika kita sudah menerima jawaban doa, lupa bersyukur. Kita mulai meninggalkan waktu-waktu doa kita. Nanti ada masalah, datang lagi berseru-seru, teriak-teriak, nangis-nangis. Atau kita cari pertolongan pada orang-orang yang kita anggap harusnya mampu menolong. Tapi waktu mereka tidak mau menolong, kita marah, kecewa, menghakimi. Terus kita bersungut, mengeluh. Itulah yang akan membuat kita semakin terpuruk dan memberhalakan masalah kita. Jika kita tekun berdoa, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita mengingat kasih Allah yang telah dicurahkan bagi kita. Sehingga kita tahu selalu ada harapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.